Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelas 11 APHP, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai rempah dan bahan penyegar. Kalau kemarin kita masih membahas mengenai apa itu simplicia atau salah satu olahan dari panganan herbal. Nah, sekarang kita masuk ke bahan-bahan utama yang biasanya dijadikan sebagai olahan herbal. Dua diantaranya yaitu komoditas rempah dan bahan penyegar. Yang pertama kita akan masuk ke definisinya terlebih dahulu, rempah dan bahan penyegar. Di sini pasti kalian sudah pernah melihat ya, rempah itu ada apa saja. Bahan penyegar walaupun asing di telinga kita, tapi sebenarnya kalian sudah setiap hari mengkonsumsinya. Setiap hari terbiasa menemui atau menemukan komoditas ini dan dijadikan panganan sehari-hari. Misalnya rempah. Rempah itu seperti yang kita tahu bumbu-bumbu masakan yang suka dipakai oleh orang tua kita di dapur, seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lainnya, itu termasuk ke rempah. Tapi ternyata ada banyak jenis dari rempah, tidak cuma jahe, tidak cuma lengkuas, kunyit, dan lain-lainnya. Berdasarkan definisinya, rempah-rempah itu adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Tentu saja, seperti yang kita ketahui, beberapa jenis dari rempah ini memiliki warna maupun aroma dan rasa yang sangat khas, sehingga bisa memberikan cita rasa yang lebih enak kepada masakan. Tapi ternyata selain untuk menambah cita rasa, rempah-rempah di sini juga bisa dijadikan sebagai bahan pengawet alami. Lalu kita masuk juga ke definisi bahan penyegar. Bahan penyegar di sini menurut definisinya yaitu semua bahan nabati yang dapat merangsang respon syaraf untuk lebih aktif sehingga menghasilkan efek segar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa contoh dari bahan penyegar itu sendiri? Kalian setiap hari loh menemukannya di rumah. Ada yang tahu? Di antaranya yaitu kopi, teh, coklat, dan tembakau. Tidak asing bukan? Bahan penyegar adalah bahan-bahan yang memiliki zat aktif maupun zat khusus khas yang dapat merangsang respon syaraf sehingga bisa menimbulkan efek segar. Kenapa bisa menghasilkan efek tersebut, efek segar, menyegarkan tersebut? Nanti kita bahas selanjutnya setelah kita memasuki penjelasan mengenai jenis-jenis rempah. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis rempah. Tidak hanya jahe, kunyit, lengkuas saja. Kalau jenis-jenis rempah tersebut yang saya sebutkan tadi, yaitu termasuk ke dalam jenis rimpang. Ternyata masih ada banyak lainnya yang termasuk ke dalam rempah-rempah. Ada jenis rimpang, contohnya jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, dan lainnya. Kemudian ada contohnya dari bunga atau cengkeh atau bunga lawang. Kemudian ada yang dari kulit batang, contohnya kayu manis. Ada yang berasal dari biji, contohnya pala dan kemiri. Lalu berasal dari buah, ada merica. Dan juga berasal dari daun, yaitu contohnya salam dan sereh. Seperti itu. Jenis-jenis rempah ini sangat mudah ditemui dan terbiasa kita temukan di dapur maupun di pasar kan. Tapi ada juga banyak jenis-jenis rempah yang jarang kita temukan, jarang digunakan dalam olahan panganan di Indonesia khususnya, tapi juga termasuk kepada rempah. Setelah ini kita akan bahas mengenai contoh-contoh rempah dan juga contoh-contoh olahannya.